Pasalnya tetap 170 tentang pengeroyokan dan pasal 351 ya tentang penganiayaan. Junto pasal 55 turut serta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, selamat siang semuanya, selamat sore. Kita barusan menghadirkan saksi ada judge ya yang meringan terdakwa. Dari keterangan saksi ini kita bisa ketahui fakta sebagai klarifikasi dari beberapa persepsi-persepsi yang kemarin kami sampaikan dalam persidangan oleh saksi fakta. Tentang notis mereka, tentang seseorang yang memukul yang diidentifikasikan sebagai Putra Siregar karena memakai baju topi putih. Nah, ini hadir saksi beliau menyampaikan pada saat itu ada di kejadian, beliau juga memakai topi dan beliau adalah orang yang melakukan pemukulan terhadap saudara Farel, tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi dalam hal ini itu menghapus keraguan-keraguan kemarin yang mengatakan bahwa saya juga melihat saudara Putra Siregar memukul Farel dan lain-lain. Nah, terkonfirmasi bahwa itu hanya persepsi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkonfirmasi juga bahwa ternyata saudara Putra Siregar tidak minum, tidak sedang mabok, dan bahkan melerai Rico Valentino dan mengajaknya keluar dari ruangan tersebut. Itu yang kita ingin membuktikan hari ini. Ada yang lain? Artinya Bang Putra nggak melakukan pemukulan sama sekali? Sejauh ini, pada tadi diterangkan oleh saksi Tio ya, bahwa pada saat itu memang saudara MNA ini sempat menyebut, ini ke teman-temannya, ini yang mukul saya. Lalu secara spontan Bang Putra ngomong, kapan saya mukul kamu? Seperti itu. Jadi bukan sebagai satu persetujuan, tapi penolakan. Karena Bang Putra Siregar sejak awal pun tidak pernah merasa mukul seseorang, dia hanya melerai. Kan seperti itu. Nah, tentang asumsi-asumsi persepsi dari setiap keterangan saksi di persidangan tentang adanya tolakan tangan dan lain-lain, nanti kita dengar Putra Siregar sendiri apa yang terjadi saat itu. Ya. Berarti Bang, opini yang selama ini berhamburan bahwa Putra itu mabuk itu bohong ya? Itu tidak benar ya. Terus Putra Siregar selain memukul terdakwa juga memukul orang lain namanya Farel, tidak benar. Nah, asumsinya mereka kan orang pakai topi putih, yang pakai topi putih bukan Putra Siregar saja di sana. Seperti itu. Untuk saudara korban sendiri, Mas Nur Alamsyah kira-kira kapan dihadirkan, Bang? Tidak, kan tadi ini kita sudah dengar bersama saksi korban tidak bisa hadir karena menjalani tes ujian akpol sehingga keterangannya dibacakan. Tetapi ada yang menarik nih, tadi saya kritisi beberapa kali kami menyampaikan keberatan sesuai dengan pasal 162 KUH acara pidana ya. Keterangan saksi dalam penyidikan bisa dibacakan apabila tidak hadir dengan alasan yang sah. Nah, ternyata keterangan oleh saudara MNA ini dibuat dalam 2 kali. Satu tanggal 22 Maret, tanggal 11 Maret bersamaan dengan dia melapor ya. Dan yang kedua adalah tanggal 6 Juni. Nah, bagaimana bisa keterangan tanggal 11 Maret itu diasumsikan sebagai keterangan dalam penyidikan, sedangkan penyidik belum ditetapkan. Status penyidikan baru dimulai tanggal 16 Maret, sehingga kami kerap keberatan. Bagaimana bisa dibuat BAP tanggal 11 oleh penyidik berdasarkan berita acara penyidikan, sedangkan waktu itu penyidikan belum dimulai. Ini kejanggalan pertama ya. Nah, yang kedua, BAP kedua yang dibuat dalam penyidikan 6 Juni ternyata tidak didasari oleh berita acara sumpah. Jadi apapun yang dibacakan di sini kami nilai itu tidak ada artinya, karena satu, yang keterangan BAP pertama dibuat sebelum penyidikan, dan yang kedua BAP dibuat dalam penyidikan tanggal 6 Juni itu tidak ada berita acara sumpahnya. Nah, kami harap itu bisa menjadikan pertimbangan majelis hakim bahwa di tengah keraguan-raguan ada prinsip di mana hakim harus mengambil keputusannya meringankan terdakwa. Prinsipnya adalah in dubio pro reo. Ketika ada keraguan di sana harus hal-hal yang menguntungkan terdakwa diprioritaskan. Gitu. Bang, untuk pasal yang disangkakan nih kepada Bang Putra Siregar, itu pasal apa tuh, Bang? Pasalnya tetap 170 tentang pengeroyokan dan pasal 351 ya tentang penganiayaan. Junto pasal 55 turut serta. Sidang yang akan datang itu akan... Jadwalnya kita dengarkan dari majelis hakim nanti menerangkan bahwa sidang yang akan datang adalah memeriksa terdakwa. Bang, ini kan kesaksiannya Mas ini kan memperjelas bahwa dan
Ya, Dengan sementara kan Bang Putra sekarang kan lagi dihukum, bukan dihukum maksudnya di penjara gitu. Kenapa sih abang nggak memilih jalur pra peradilan gitu Bang? oh tidak. Jadi gini, prinsipnya proses ini dilakukan berdasarkan bukti yang sah, ya. Ada berita acara yang dilakukan oleh para saksi itu juga diakui sebagai alat bukti. Ada juga yang namanya visum et repertum yang kita bisa bersama yang terlihat bengkak di sudut bibir sebelah kanan. Hal semacam gitu menurut pendapat kami adalah sesuai dengan norma. Kami mengucapkan terima kasih kepada polisi yang juga sudah bertindak profesional, kejaksaan dari Jakarta Selatan juga profesional, sehingga dalam hal ini tidak ada materi hukum acara yang dilanggar, ya. Yang berbeda adalah tentang materi sangkaan dan dakwaan saja, dan itu pembuktian ada di pengadilan. Sehingga dalam hal ini kita tidak ingin gegabah sembarangan eksepsi, sembarangan pra peradilan tanpa melihat secara formal terlebih dahulu materinya seperti apa. Jadi secara formal kita anggap sudah benar, tetapi materialnya saja kita tidak setuju dan pembuktiannya adalah di pengadilan. Gitu. Bang Tio tadi bilang di dalam sidang katanya ada pemesan ke Bang Valentino, itu